bagian terdahulu kita sudah membahas tentang makna jihad secara luas yang berkaitan dengan makna kebangsaan ataupun makna umum dari jihad. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan 2 poin utama. Yang pertama adalah berkaitan dengan makna sempit jihad. Kemudian yang kedua, bagian kedua, kita akan berbicara tentang kontroversi jihad. Kenapa kita perlu berbicara tentang kontroversi? Karena dalam kehidupan beragama kita, baik secara lokal, nasional maupun global, jihad ini telah menjadi satu kata kunci yang banyak dibincangkan orang. Tapi pada saat yang sama, perbedaan pemahaman dan pemaknaan terhadap jihad itu berkembang luar biasa, sehingga kita perlu memahami peta persoalan ini, yang dengan begitu lalu kita bisa mengambil satu sikap terhadap kontroversi yang berlangsung di tengah masyarakat itu. Nah, berkaitan dengan makna sempit jihad, di sini ada 2 poin yang akan kita bicarakan, yaitu berkaitan dengan apakah jihad itu berarti perang mengangkat senjata. Kemudian yang kedua adalah apakah lalu kita bicara tentang jihad dengan harta dan jiwa. Nah, ini semuanya akan berhubungan, tetapi disebut makna sempit karena sudah ada makna-makna yang lebih khusus, atau istilahnya itu makna yang lebih teknis berkaitan dengan kata jihad tersebut. Nah, makna jihad itu perang. Nah, ini agak menarik kalau kita lihat menurut sebuah tulisan itu diambil atau ada dasar yang menjadikan sebagian ulama menganggap jihad itu artinya perang, yaitu pada Quran surat Al-Hajj ayat 9 yang bunyinya adalah udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang, udzina lilladzina yuqataluna, kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah maha kuasa menolong mereka itu. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam tafsir Maudhu'i yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, disebutkan bahwa ini adalah salah satu aspek atau salah satu periode atau salah satu fase ketika makna jihad mengalami penyempitan. Sehingga di sini disebutkan bahwa penyempitan makna jihad itu dapat dilihat pada penjelasan beberapa mufassir terhadap ayat-ayat jihad yang masuk dalam kategori ayat madaniyah. Sekali lagi perlu saya ungkapkan atau saya ulangi, ayat madaniyah itu artinya ayat-ayat yang turun di Madinah pada periode ketika Nabi Muhammad telah berpindah atau berhijrah ke Madinah. Nah, di sini makna jihad dipersempit menjadi mengangkat senjata atau perang. Nah, jadi menurut buku ini, tafsir Maudhu'i ini, penyempitan terjadi di situ. Jadi di situ. Nah, ini seiring dengan turunnya ayat tentang izin berperang bagi kaum muslimin di Madinah demi menghadapi kezaliman orang-orang musyrikin terhadap kaum muslimin. Nah, itu tadi ayat 9 dari surat Al-Hajj yang tadi saya kutip, itu oleh sebagian mufassir dianggap sebagai izin untuk mengangkat senjata bagi kaum muslimin. Nah, tetapi di sini yang perlu diingat adalah dalam konteks tertindas. Kalau kita mengikuti sejarah Islam di Madinah, misalnya saya ingin mengutip sebuah buku yang ditulis oleh seorang
penulis sejarah agama-agama yang sangat luar biasa, namanya Karen Armstrong. Dia berbicara tentang bagaimana kondisi umat Islam awal di Madinah. Itu karena ketika Nabi Muhammad bersama umat Islam hadir di Madinah, di situ sebenarnya telah terdapat banyak suku-suku. Nah, suku-suku yang diantaranya ada suku lokal, tapi ada juga suku-suku yang berbangsa atau beragama Yahudi. Nah, ternyata dalam satu masa Nabi Muhammad berusaha membangun kesepakatan damai dengan kalangan Yahudi. Ada Banu Quraiqah, ada Banu Quraidah, ada Banu Nadir. Tapi secara diam-diam ada di antara suku-suku itu yang meskipun telah mendapatkan katakanlah suaka ya, atau membangun kesepakatan damai dengan Nabi Muhammad, tapi ternyata diam-diam mereka menjalin hubungan dengan musuh Islam yang dari Mekah, yang katakanlah dalam hal ini dalam sejarah kita sering menyebut atau sering mendengar sebagai kaum kafir Quraisy. Ternyata kaum kafir Quraisy ini menjalin aliansi politik gitu, katakanlah begitu, dengan kelompok-kelompok Yahudi, sehingga Nabi Muhammad mau tidak mau harus mengambil tindakan tegas. Armstrong di situ menulis, dilihat dari ukuran zaman ini, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu mungkin akan dinilai sebagai sebuah kekejaman. Tetapi orang harus mengetahui latar sejarah kenapa sebuah peristiwa atau sebuah tindakan diambil. Sehingga Armstrong menulis, yang dilakukan oleh Muhammad kepada kaum Yahudi di Madinah pada saat itu sama sekali tidak bisa dikelompokkan sebagai kekejaman. Karena sebenarnya kaum muslimin mendapatkan perlakuan yang lebih kejam dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau kita hubungkan peristiwa ini dengan ayat ini, sebenarnya di situ memang ada makna jihad itu mengangkat senjata, tetapi tidak bisa serta-merta. Maka kalau kita kembali lagi kepada buku atau tafsir Maudhu'i ini, di sini disebutkan bahwa ayat ini merupakan ayat yang pertama kali turun berkenaan dengan izin perang. Nah, itu izin perang. Nah, beberapa mufasir menganggap ayat ini sebenarnya memberikan penjelasan atas ayat-ayat sebelumnya yang memerintahkan kaum muslimin bersabar dalam menghadapi kezaliman musuh-musuh agama atau memaafkan tindakan orang-orang yang melewati batas. Lebih tepatnya tidak menjelaskan, tetapi dalam istilah teknis kajian Islam itu ada istilah nasih mansuh. Nasih mansuh itu artinya satu ayat datang lebih awal berbicara tentang satu hal, kemudian datang ayat lainnya berbicara tentang hal yang berbeda. Itu disebut dengan nasih mansuh. Nah, secara sederhana ya diartikan sebagai menghapus atau menggantikan. Nah, kita tidak akan bicara tentang itu di sini. Kok ayat bisa digantikan dan dihapus bagaimana? Tidak di sini tempatnya, tetapi dengan merujuk kepada ayat ini tadi, Quran surat Al-Hajj ayat 9, para ulama sebagian mengatakan bahwa ini adalah ayat pertama yang mengizinkan kaum muslimin untuk angkat senjata. Kenapa? Setelah ayat-ayat terdahulu tidak memberikan izin untuk mengangkat senjata, tapi memerintahkan kaum muslimin untuk bersabar terhadap kezaliman musuh-musuh agama atau memaafkan tindakan mereka. Nah, sekali lagi ayat ini betul-betul mengingatkan saya kepada bacaan terhadap karya Karen Armstrong, Islam A Short History judulnya. Ada terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau teman-teman sempat mengakses buku itu, bacalah buku tersebut, terutama pada segmen tentang Nabi Muhammad di Madinah membangun keamanan, tapi ada ancaman keamanan yang ditampilkan oleh kaum Yahudi, Banu Nadir, Banu Quraiqah, dan lain-lain itu. Dan menarik di situ, maka teman-teman akan bisa memahami konteks ayat ini. Namun demikian, tidak berarti semua ulama sepakat bahwa ayat ini bermakna peperangan gitu ya. Sebagian menolak gitu.
Menurut mereka, turunnya ayat perang tidak serta-merta membatalkan perintah untuk berjihad secara luas. Nah, kalau sudah begini maka kita balik kepada makna jihad secara luas pada bagian pertama. Jadi sebagian ulama menyatakan ini adalah perintah perang. Oke, kenapa? Karena pada ayat-ayat sebelumnya Allah telah memberikan rambu-rambu kepada umat Islam, yaitu untuk bersabar atau memaafkan. Tapi ketika kezaliman itu sudah melampaui batas, maka boleh mengangkat senjata. Nah, ini sebuah tafsiran. Tapi tafsiran yang lain juga menambahkan itu tidak bermakna bahwa ayat ini, gitu ya, ayat yang membolehkan udina itu kan artinya udina lilladina, diizinkan, gitu, diizinkan bagi orang-orang yuqataluna, berperang kepada orang-orang yang diperangi, gitu. Kalau diperangi, ya perangi balik, kan kira-kira gitu. Maka bagian ulama mengatakan, oke, ayat ini bisa diberlakukan dalam situasi tertentu, tetapi ayat yang meminta untuk bersabar dan memberikan maaf itu bukan berarti tidak lagi berlaku. Artinya tetap berlaku. Sehingga mereka mengatakan, maka dapat dikatakan bahwa jihad bermakna luas dan jihad bermakna sempit memiliki konteksnya masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, harus diingat bahwa di dalam ajaran Islam itu hukum bersifat fleksibel. Fleksibel itu bukan berarti Islam tidak punya prinsip, tetapi bermakna bahwa hukum Islam memiliki kelenturan karena punya banyak tujuan, tapi diantaranya itu adalah menjaga jiwa manusia. Karena menjaga jiwa manusia, maka ada kelenturan apapun situasinya, yang terpenting adalah jiwa manusia terlindungi, gitu. Maka apakah jihad ini bisa bermakna sempit, apakah jihad ini bisa bermakna luas, itu akan sangat bergantung kepada konteksnya. Nah, karena itu kita bisa masuk ke ayat yang kedua, yaitu pada surat At-Taubah ayat 41 yang bunyinya adalah infiru khifafaw wa thiqalaw wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi pada ayat 41 surat At-Taubah ini disebutkan infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kalian semua baik dengan rasa ringan maupun rasa berat. Berangkat kemana? Berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini menarik karena di dalam ayat 41 surat At-Taubah ini ada dua kata kunci, yaitu tentang amwalukum, anfusukum, amwalukum. Berarti amwal itu artinya harta, anfus itu artinya jiwa. Beberapa mufasir seperti At-Tabari dan Al-Jazairi menafsirkan kata anfusikum dengan angkat senjata. Karena anfus itu artinya diri, berarti jiwa ya, berarti kamu harus berperang secara langsung, gitu. Penafsiran beberapa mufasir terhadap jihad dengan angkat senjata umumnya karena ayat bersangkutan terdapat kata-kata anfusikum. Nah, gitu tadi ya. Jadi kenapa muncul penafsiran bahwa ini harus perang mengangkat senjata, karena ada kata anfus tadi itu. Anfus itu artinya jiwa. Dengan demikian makna jihad secara luas bagaimana telah dituturkan ya, berarti sebagaimana telah kita bahas dengan demikian makna jihad secara luas sebagaimana telah kita bahas pada bagian sebelumnya tetap dipandang sebagai jihad yang permanen, tidak terhapuskan. Nah, jadi begitu. Jihadnya kalau ada, jadi menurut At-Tabari dan Al-Jazairi tadi itu, kalau ada kata-kata anfus berarti itu jihadnya mengangkat senjata. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, penyempitan makna jihad ini itu dapat diartikan pula bahwa mengangkat senjata
merupakan salah satu, bukan satu-satunya media berjihad. Nah, jadi saya kira ini sangat menarik dan baik sekali. Buku Tafsir Maudhu'i ini mengatakan mengangkat senjata merupakan salah satu saja dari media berjihad dan bukan satu-satunya. Karena itu ada pilihan itu dengan jiwa, harta, dan jiwa. Tapi sekali lagi yang harus kita tekankan adalah bahwa jihad dalam bentuk mengangkat senjata yang dalam ayat ini tadi disebut anfusikum, diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Al-Jazairi dan At-Tabari sebagai mengangkat senjata, itu adalah salah satu, sekali lagi harus ditegaskan, salah satu dari media jihad dan bukan satu-satunya. Nah, kawan-kawan sekalian, sebenarnya perintah mengangkat senjata dalam Al-Quran secara tersurat bukan menggunakan kata jihad, melainkan menggunakan kata qital dan harb. Jadi kalau ada yang menerjemahkan jihad itu sebagai perang, tafsir Maudhu'i yang saya baca ini justru mengatakan kalau jihad itu maknanya masih luas. Kalau sempit, yang dimaksudkan itu adalah mengangkat senjata dan berperang, maka di situ yang digunakan adalah kata qital. Qital itu artinya membunuh dan harb artinya peperangan. Kemudian dilanjutkan di dalam tafsir ini ada perbedaan antara kata qital dengan jihad. Nah, itu. Jadi jihad itu tidak selalu bermakna qital. Perbedaannya bukan hanya secara kebahasaan, tetapi juga secara substansi, menyangkut makna dari kata tersebut. Kata pertama berasal dari kata qatala ya, yang memiliki makna merenggut nyawa orang lain. Sementara kata yang kedua adalah upaya sungguh-sungguh dengan menanggung penderitaan. Pandangan sebagian ahli fikih atau fuqaha, terutama di kalangan ulama masa kini yang disebut dengan ulama mutaakhirin, memberikan makna syar'i kata jihad identik dengan perang di jalan Allah dapat difahami karena dalam pandangan mereka perang adalah tingkatan tertinggi jihad. Ini bagian-bagian. Tetapi kedua kata tersebut sesungguhnya memiliki perbedaan mendasar karena cakupan jihad lebih luas dari sekedar perang di jalan Allah. Setiap muslim wajib melakukan jihad dengan jiwa, anfus tadi, amwal, harta, kemudian lisan, menyampaikan hal-hal yang baik, memberikan pengajaran tentang agama, itu juga jihad, atau hati. Keimanan seorang muslim baru akan mencapai tingkat kesempurnaan dengan melakukan jihad. Meskipun demikian, ya, tidak berarti setiap muslim wajib dengan pengertian fardu ain berperang di setiap saat. Jadi inti dari bagian ini adalah bahwa ada penyempitan makna jihad pada periode Madinah, yaitu dengan mengangkat senjata. Nah, itu didasarkan pada surat Al-Hajj ayat 9. Tetapi pemaknaan jihad sebagai mengangkat senjata itu bukanlah satu-satunya makna jihad yang bisa kita ambil. Berperang mengangkat senjata itu hanya boleh terjadi pada situasi yang sangat mendesak, yang di situ tadi ada kata-kata udina. Nah, yang lainnya adalah karena kita bisa melakukan jihad dengan harta, dengan lisan, artinya dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, atau dengan hati. Dengan hati itu artinya seandainya kita tidak bisa melakukan apa-apa dari aspek-aspek yang disebutkan tadi itu, setidaknya kita memberikan dukungan moral. Nah, sekarang kita akan membahas pada segmen yang kedua, yaitu tentang kontroversi jihad di kalangan muslim maupun di kalangan non-muslim. Dan kita akan menyimpulkan bahwa sebenarnya kalau dihubungkan dengan fenomena yang belakangan disebut dengan terorisme, apapun ya yang kita pahami tentang ini secara umum, terorisme sama sekali bukan jihad. Oke, baik.
Kenapa saya perlu menyampaikan topik tentang ini? Karena pada zaman modern atau di era kontemporer sekarang ini, kalau kita sudah menyebut kata jihad, ini yang tergambar hanya peperangan. Cerita saya pada bagian pertama tentang perbincangan dengan seorang kawan dari Eropa itu menunjukkan kepada kesalahpahaman itu. Nah, di kalangan non-muslim, kalau kita lihat ini yang bagian tadi kan bicara tentang bagaimana para mufassir membicarakan tentang ayat-ayat Quran. Nah, secara faktual di kehidupan nyata itu kita memang sering melihat bagaimana pemahaman umat Islam terhadap jihad juga berbeda-beda. Ada sebagian yang berpandangan luas sebagaimana sudah kita bahas pada segmen ini tadi, tapi tidak bisa kita hindari ada juga kelompok-kelompok yang menyatakan jihad itu berperang. Misalnya kita tidak bisa memungkiri kelompok-kelompok yang melakukan pengeboman terhadap aneka tempat di Indonesia dari seawal tahun 2000-an, itu 2001, 2002 dan seterusnya. Ada aneka macam bom yang meledak di tanah air. Itu sebagian mereka dianggap sebagai bentuk jihad. Nah, misalnya begini, saya ingin menyampaikan sebuah bacaan yang saya baca pada tahun 2007 dari sebuah majalah gitu. Nah, majalah ini menurunkan laporan tentang para pelaku bom Bali. Di situ ada Ali Imron, kemudian Amrozi, lalu satunya lagi siapa? Imam Samudra atau Abdul Aziz nama aslinya. Yang menarik dan ingin saya kemukakan di sini adalah dalam wawancara yang dilakukan oleh majalah tersebut pada Ali Imron. Ali Imron ini sampai sekarang masih, sementara Amrozi dan Imam Samudra atau Abdul Aziz tadi sudah mendapatkan hukuman eksekusi mati pada tahun 2008. Nah, pada saat itu, pada tahun 2007 itu, Ali Imron menjawab pertanyaan wartawan, kira-kira begini, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan pengeboman di Bali? Kemudian Imron mengatakan, saya menyesal telah melakukan pengeboman di Bali. Dan Amrozi juga Imam Samudra juga sama-sama menyesal telah melakukan pengeboman di Bali. Yang menarik teman-teman sekalian adalah alasan penyesalan. Nah, itu Ali Imran mengatakan, saya menyesal karena saya telah melakukan kejahatan, saya telah melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak saya kenal sama sekali. Bagaimana saya meledakkan bom di Bali dan bom itu lalu membunuh orang-orang yang tidak saya kenal. Seandainya itu didasarkan pada prinsip bahwa mereka telah melakukan kejahatan atau kemaksiatan, harusnya kan diperingatkan terlebih dahulu gitu. Setelah diperingatkan dan tetap melakukan hal yang sama, baru kita bisa melakukan tindakan yang lebih keras dari sekedar peringatan, misalnya dengan meledakkan bom. Nah, menurut Imron, saya tidak pernah kenal mereka dan tidak pernah memberikan peringatan apa-apa, tiba-tiba meledakkan bom. Itulah penyesalan saya. Tapi yang menarik, kata Imron, Amrozi dan Abdul Aziz atau Imam Samudra juga menyesal. Tapi penyesalan yang mereka ungkapkan tidak seperti Imron, melainkan mereka mengatakan, kami menyesal kenapa yang mati di Bali itu hanya 200 orang. Jadi teman-teman sekalian, nah tapi yang menarik adalah Imron menjelaskan, kalau saya merasa itu tidak boleh dilakukan karena saya tidak kenal mereka, dan kalaupun toh mereka melakukan kemaksiatan, saya tidak pernah memperingatkan mereka. Tapi yang menarik adalah ternyata dengan doktrin jihad ini, Imam Samudra dan Amrozi mengatakan, menurut Imron tadi ya, bahwa peringatan itu telah dinyatakan secara global oleh pemimpin jihad, yaitu Osama bin Laden. Jadi di satu sisi kita melihat
pernyataan itu menunjukkan adanya keterkaitan antara aksi-aksi terorisme di tanah air dengan yang katakanlah punya jaringan global itu ya. Tapi di sisi lain ini menyatakan kepada kita tentang satu prinsip yang berbeda. Jadi mereka memahami itu jihad karena peringatan sudah dinyatakan secara global oleh pemimpin mereka yang tertinggi yaitu Osama bin Laden. Tapi Ali Imran merasa tidak begitu caranya. Nah ini maknanya kan kontroversi. Ini kontroversi. Jadi jihad difahami dengan mengusir orang-orang yang berbeda yang dianggap melakukan kemaksiatan di Bali ya, sehingga terjadi bom Bali itu. Tapi Imran tidak begitu cara berpikirnya. Nah, yang tidak kalah penting adalah teman-teman sekalian sebagai wawasan. Kalau kita bahas ini tentu panjang sekali ya, tapi sebagai wawasan awal dan ketika teman-teman ingin memperdalamnya, saya kira boleh membaca aneka ragam buku tentang jihad, tentang peperangan, tentang terorisme, dan pandangan-pandangan yang tidak setuju dengan jihad itu sebagai peperangan. Nah, di dunia internasional kata jihad ini juga populer oleh karena pada tahun 2001 ya, kita semuanya mendengarkan sebuah peristiwa besar yaitu peledakan menara kembar di New York gitu. Saya kebetulan berkunjung ke New York pada tahun 2017 dan menyaksikan Ground Zero, yaitu tempat meledaknya bom itu. Ya tentu saja di situ sebagai sebuah peristiwa kemanusiaan kita melihat itu adalah hal yang mengerikan. Tetapi ketika dihubungkan semata-mata dengan Islam rasanya miris juga. Nah, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa di dunia internasional, khususnya di Eropa, identifikasi Islam dengan kekerasan atau jihad dengan kekerasan itu marak sekali gitu. Apalagi didukung dengan media massa. Misalnya pada tahun 2008 ada seorang anggota parlemen Belanda namanya Geert Wilders merilis sebuah film pendek sekali. Saya dulu nonton film itu. Mungkin kalau kita cari di internet masih bisa kita ketemu. Judulnya Fitnah. Jadi seperti judulnya itu, film ini menurut saya isinya memang fitnah. Kenapa demikian? Karena film ini sangat simplistis. Sangat simplistis itu artinya mengambil kesimpulan yang menurut saya sangat bodoh gitu. Jadi footage atau gambar film itu yang ditampilkan adalah ada footage tentang kekerasan, misalnya peledakan bom di mana gitu, ada gambarnya, blast. Nah, setelah footage tentang kekerasan itu muncul, kemudian diikuti footage berikutnya. Nah, footage berikutnya adalah kutipan ayat Quran, nah gitu, dan begitu seterusnya. Yang menurut saya adalah ini salah satu bentuk bukan hanya kesalahpahaman, tapi bentuk pemaknaan yang sewenang-wenang terhadap Al-Quran. Begitu saja. Nah, film ini menggambarkan bagaimana kekerasan dan terorisme yang terjadi di semula bagian dunia sejak cukup lama ya, itu merupakan implementasi dari ayat Al-Quran. Tentu ini sangat menyedihkan ya, sangat menyedihkan, dan kita perlu melawan pandangan-pandangan yang seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, penggambaran yang tidak akurat tentang Islam sebagaimana direpresentasikan oleh film fitnah itu, atau katakanlah lagi ada yang pada tahun 2006 ya cukup lama, sebuah surat kabar di Denmark, Jyllands-Posten, menggambar karikatur Nabi Muhammad misalnya begitu. Di situ digambarkan Nabi Muhammad memakai sorban berbentuk bom yang siap meledak dan berhiaskan 2 kalimat syahadat dalam tulisan Arab. Belum lagi yang lain-lain ya. Tetapi ini menggambarkan kepada kita begitulah pemahaman sebagian orang di Eropa atau masyarakat internasional terhadap Islam akibat pemahaman yang dipaksakan terhadap jihad. Nah, maka ini menarik. Nah, pada musim semi bulan Juni 2002
Hanya beberapa bulan setelah peristiwa membajakan pesawat yang menghancurkan gedung kembar WTC di New York, sebuah fakultas di Harvard, namanya Faculty Harvard College, menunjuk seorang muslim bernama Zayed Yassin untuk menyampaikan sebuah pidato pada pembukaan sebuah program. Judul pidatonya adalah My American Jihad. Nah, yang menarik, respon masyarakat Amerika ternyata sangat negatif terhadap pidato Yassin. Mereka mempertanyakan kenapa Harvard, sebuah universitas dengan reputasi sangat tinggi, harus menunjuk seorang muslim untuk berbicara tentang jihad, padahal jihad pula lah, ini menurut orang Amerika ya, yang telah membinasakan ribuan rakyat Amerika pada tahun 2001. Nah, teman-teman sekalian, ini menariknya. Nah, pandangan sinis terhadap jihad bermunculan, bahkan ketika muncul pendapat yang menilai jihad sebagai konsep positif, serangan terhadap pandangan tersebut juga tidak sedikit. Yang menarik lagi, sejumlah profesor di Universitas Harvard, karena pengetahuan mereka yang mendalam terhadap Islam, berusaha memberikan pemahaman dan pelurusan terhadap pemahaman atas jihad yang berkembang di kalangan masyarakat Amerika. Misalnya, saya ingin mengutip beberapa nama. Ada Michael Zineke, ini pernah menjadi dekan di Harvard University, menilai bahwa jihad bukanlah legalisasi kekerasan, tapi perjuangan individu untuk mempromosikan keadilan dan saling pemahaman dalam diri kita masing-masing dan dalam masyarakat. Ini. Kemudian yang lainnya ada David Little, guru besar dalam bidang kajian agama dan hubungan internasional Harvard, memandang jihad sama sekali tidak berhubungan dengan legalisasi pembunuhan. Dia mengatakan jihad bukanlah lisensi terhadap pembunuhan. Jihad is not license for killing, kira-kira gitu. Kemudian ada lagi yang ingin saya kutip di sini adalah guru besar Harvard lainnya, Roy Mutahide. Dia berkeyakinan bahwa mayoritas sarjana muslim yang terpelajar mempertahankan pendapat bahwa jihad haruslah dipahami sebagai perjuangan tanpa senjata. Nah, teman-teman sekalian, karena keterbatasan waktu, ini sketsa yang bisa saya sampaikan tentang aneka ragam pandangan tentang jihad. Tetapi di balik semua penjelasan kurang lebih setengah jam ini dan setengah jam pada bagian sebelumnya, inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jihad bermakna luas, ada jihad bermakna sempit, tapi itu sangat tergantung kepada konteks, dan sama sekali jihad itu tidak bermakna pembunuhan, peperangan, dan atau bahkan terorisme. Sehingga kalau ada pihak-pihak yang menjadikan jihad sebagai legitimasi untuk melakukan peperangan dan pembunuhan, maka itu kita boleh sebut sebagai pembajakan terhadap doktrin agama untuk kepentingan satu kelompok tertentu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.